Bab 2291. Mengapa ini terjadi? Ini adalah menara barat terbesar ke-9, area inti sebenarnya, dan hanya lantai atas distrik barat yang bisa masuk. Tapi Fang Yu hanya duduk di kursi milik saudara keduanya Wu Feng. Namun wajah Wu Feng berlumuran darah, dan matanya menatapnya dengan putus asa. Apa yang telah terjadi? Wu Jian mundur beberapa langkah, matanya menatap seperti lonceng tembaga, dan wajahnya penuh keterkejutan dan keterkejutan. Di bawah pengaruh kuat dari adegan ini, otaknya menjadi kosong, dan dia kehilangan kemampuan berpikir. Bukankah kamu seharusnya sangat senang melihatku? Fang Yu tersenyum, aku baru saja mendengar kamu berteriak keras untuk membunuhku. Mendengar ini, Wu Jian melambat sedikit, menatap Fang Yu di depannya, dan kemudian pada saudara keduanya, Wu Feng lagi. Di antara tiga bersaudara, Wu Jian adalah adik laki-lakinya, dan baik tingkat kultivasi maupun statusnya, jauh lebih rendah dari kedua kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, Wu Jian secara tidak sadar akan meminta bantuan kedua kakak laki-lakinya jika terjadi peristiwa besar. Tapi sekarang, saudara keduanya Wu Feng, tapi dia duduk lemah di dekat dinding, tidak berkata apa-apa, hanya keputusasaan di matanya. Penampilan dan postur seperti itu membuat hati Wu Jian tenggelam ke dasar dan tubuhnya terasa dingin. Jangan bicara terus-terusan, suasana ini sangat memalukan, kata Fang Yu dengan kaki terangkat erlang sambil menatap Wu Jian. Wu Jian memandang Fang Yu, terengah-engah, matanya berkedip karena niat membunuh. Bagaimanapun, gangster di depannya membunuh saudara-saudaranya dan menghapus seluruh resimen kedua Xianchen. Sekarang dia melukai saudara laki-lakinya yang kedua. Ini adalah pembalasan. Nafas Wu Jian perlahan keluar. Dia sudah menyerah berpikir, alasannya didominasi oleh kemarahan dan permusuhan di dadanya. Tidak ada pedang, segera berlutut. Saat ini, Wu Feng yang duduk di sudut tembok tiba-tiba berbicara. Mendengar kata-kata tersebut, tubuh Wu Jian bergetar, menoleh ke arah Wu Feng, matanya membelalak, dan dia berkata, kakak kedua. Aku membiarkanmu berlutut. Segera berlutut, minta maaf kepada Tuan Fang dan mohon dia untuk menyelamatkan Anda. Wu Feng mengertakkan gigi dan berteriak dengan mata merah. Melihat wajah garang Wu Feng, Wu Jian tampak linglung. Dia memandang Wu Feng dan kemudian ke Fang Yu. Fang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Berlutut, Wu Feng berteriak lagi. Raungan itu membuat Wu Jian kembali sadar. Dalam kesannya, Wu Feng tidak pernah kalem, serta tidak pernah menampakkan penampilan seperti itu. Wu Jian mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu sambil menekuk lutut. Napasnya sangat berat dan matanya merah darah, yang sangat memalukan. Sejak melangkah di jalan untuk memupuk keabadian, dia telah dirawat oleh dua kakak laki-laki yang luar biasa, dan kemajuannya stabil. Wu Jian tidak mau bergabung dengan aliansi tersebut, dan kemudian kehilangan kebebasannya, maka ia mendirikan persaudaraan Xianchen dengan bantuan kedua saudara laki-lakinya. Perkembangan kelompok pembudidaya Xianchen sangat pesat, tidak lama, namun telah menjadi eksistensi bergengsi di base camp ke-9. Boleh dikatakan Wu Jian tidak pernah mengalami kemunduran besar. Apalagi seperti saat ini, ia dipaksa oleh kakaknya untuk bersujud di hadapan musuh bebuyutannya yang baru saja membunuh saudara-saudaranya. Penghinaan seperti ini membuat Wu Jian hampir muntah darah. Oh, kenapa repot-repot? Semua orang ramah sekali, aku harus membuat adegannya jadi jelek. Fang Yu hanya mengangkat kakinya ke atas meja, bersandar di kursi, dengan pandangan santai. Wu Jian berlutut, menundukkan kepala, bernapas dengan cepat. Dia tidak ingin melihat ke atas dan melihat Fang Yu, kalau tidak, dia tidak bisa menahan diri untuk melakukannya. Fang Yu melirik Wu Feng dan kemudian ke Wu Jian. Dari dua bersaudara tersebut, satu adalah komandan persaudaraan Xianchen dan yang lainnya adalah komandan sebagian besar distrik barat. Kedua identitas ini ditempatkan di base camp ke-9 Open Mountain Alliance dan memiliki status yang cukup tinggi. Dan di atas mereka, ada saudara lain yang tidak terlihat, yang merupakan pemimpin bintang 2. Bagaimana cara menghadapi kedua bersaudara ini? Fang Yu menyentuh dagunya sambil berpikir. Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah bantuan seperti apa yang dapat diberikan oleh kedua bersaudara itu kepadanya. Tuan Fang, berikan kami jalan keluar, dan kami bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu. Kali ini, Wu Feng bersujud lagi pada Fang Yu. Ada yang bisa dilakukan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Ya, selama itu masih dalam kemampuan kita, kata Wu Feng sambil menempelkan keningnya ke tanah.
Melihat penampilan memalukan dari saudara keduanya, Wu Jian mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Yah, aku butuh bantuanmu untuk menemukan beberapa orang. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, kami akan berusaha semaksimal mungkin mencarimu, kata Wu Feng. Fang Yu mengeluarkan sepotong batu giok putih dan menuangkan gambar Lin Batian, Dao Tian, Dao Chen, termasuk Chen Qianan, pria misterius, dan bahkan binatang pemakan udara ke dalam ingatannya. Wu Feng, sebagai Panglima Divisi ke-9 dan wilayah yang luas, harus memiliki kemampuan intelijen tertentu. Hanya saja Divisi ke-9, pemimpin wilayah barat. Namanya terdengar kuat, tapi batasannya juga jelas. Pertama, Departemen ke-9, lalu area barat. Setelah level dinilai, area yang bisa dikontrol jauh lebih kecil. Yang diinginkan Fang Yu adalah menemukan orang-orang di seluruh wilayah Suyuan. Jadi wajar saja, semakin tinggi keberadaannya, semakin baik. Namun semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah, tanpa terburu-buru. Sekarang setelah Anda menguasai Wu Feng ini terlebih dahulu, mulailah dari titik Wu Feng, perlahan-lahan rentangkan ke atas. Di sini, semua orang yang kamu cari ada di dalam. Jika kamu menemukan salah satu dari mereka, kamu harus segera memberitahuku meskipun hanya ada petunjuk. Kata Fang Yu sambil melemparkan potongan batu giok putih itu ke Wu Feng. Wu Feng menggandeng Bai Yu dan mengangguk lagi dan lagi, oke. Saya pasti akan mencoba yang terbaik. Percuma hanya jaminan lisan, kalian berdua harus menerima kontrak darah. Fang Yu berkata dengan ringan, kalau tidak, kamu akan menoleh dan memalingkan wajahmu. Apakah aku sia-sia? Akta darah. Wajah Wu Feng berubah. Di sisi lain, Wu Jian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresi di wajah Fang Yu mata mereka berwarna merah darah. Bagi para beku yang telah mencapai alam peri sejati, kontrak darah, kontrak pengorbanan darah, bahkan lebih berbahaya. Ini berarti bahwa hidup mereka, pengembangan hidup mereka, sepenuhnya berada di tangan orang lain. Tidak ada jaminan, selama seseorang tidak bahagia, dalam satu pikiran. Mereka berdua akan menyia-nyiakan kerja keras mereka selama bertahun-tahun, dan tubuh mereka mungkin hancur. Bersedia menerima apa yang disebut kontrak darah. Kontrak darah, biarkan kami menandatangani kontrak darah dan bermimpi. Petik 2, Wu Jian tidak bisa menahannya lagi, tiba-tiba melakukan kekerasan, menghadap Fang Yu di depannya, meledak dengan telapak tangan. Telapak tangan ini telah disimpan lama, dan mengandung kekuatan magis yang mengerikan energi. Jangan, Wu Feng berteriak dengan takjub, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini Fang Yu masih mengangkat kakinya ke meja, tidak bergerak. Tanda pedang salib emas muncul, berputar berlawanan arah jarum jam. Bas, pusaran air tiba-tiba muncul di tengah aula pertemuan. Desir-desir, kekuatan telapak tangan Wu Jian sepenuhnya diserap oleh pusaran ini, dan terjadilah tidak ada nafas. Melihat pemandangan ini, Wu Feng di samping tercengang. Dan tidak ada pedang, hal yang sama juga terjadi. Hei, detik berikutnya, beberapa segel ajaib emas terbang keluar dari pusaran. Bab 2292. Segel ini meledak di tubuh Wu Jian satu persatu. Bang, bang, bang. Fain tenggelam ke dalam tubuh Wu Jian, dan semburan suara teredam pun meletus. Engah, Wu Jian terangkat ke langit dan menyemburkan darah, tubuhnya kaku di tempatnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap Fang Yu, tubuhnya ambruk ke tanah, bergerak sedikit, dan tidak bisa bangun lagi. Tidak ada pedang, Wu Feng ingin berlari ke depan. Retakan, tetapi pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan, metode pelepasannya dapat menghentikan Wu Feng. Otak kakakmu kurang bagus, aku akan mendisiplinkan dan mendisiplinkanmu, jangan khawatir, dia tidak bisa mati, kata Fang Yu. Wu Feng memandang Wu Jian yang terjatuh ke tanah, lalu menatap Fang Yu, matanya merah, dan berkata, saya bersedia menerima kontrak darah, dan Wu Jian juga bersedia menerima kontrak darah. Fang Yu berdiri dan berjalan perlahan di depan Wu Feng. Jangan menatapku dengan mata seperti ini. Merupakan kebaikan besar bagiku untuk menyelamatkan hidupmu. Fang Yu berkata dengan dingin, menurut aturan alam Suyuan, aku seharusnya membunuh kalian berdua bersaudara. Tubuh Wu Feng tiba-tiba bergetar, dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Fang Yu lagi. Setelah itu, Fang Yu menjalankan mantranya, melepaskan dua tanda akta darah, yang langsung diterapkan ke Sendai di Wu Feng dan Wu Jian. Ini adalah pendekatan yang paling ekstrim.
Jejaknya mengenai Sendai, yang setara dengan manusia yang dipegang hatinya. Fang Yu ingin membunuh saudara Wu Feng dan Wu Jian, hanya masalah pemikiran. Sekalipun mereka menguasai metode menghilangkan kontrak darah, mereka tidak akan berani mengoperasi Sendai sesuka hati. Bagaimanapun, kecelakaan apapun akan merusak Sendai secara permanen. Setelah kontrak darah, pada dasarnya sangat mudah. Wajahnya kelabu seperti mati, matanya putus asa. Wu Jian masih terbaring di tanah, tidak bergerak. Kedua bersaudara ini merupakan sosok terkuat di wilayah markas ke-9 Open Mountain Alliance. Jatuh ke tangan Fang Yu, berakhir begitu tragis. Jika insiden ini tersebar, dapat mengguncang seluruh base camp ke-9 dan bahkan seluruh Open Mountain Alliance. Ngomong-ngomong, selain mencarikan seseorang untukku, ada satu hal lagi. Fang Yu memandang Wu Feng dan berkata lagi. Petik 2 titik. Tolong bicara. Wu Feng berkata dengan suara pelan. Apakah sulit bagi Departemen ke-9 Anda untuk berurusan dengan pemilik paviliun dari Paviliun Kristal Roh di base camp? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Wu Feng. Seorang master paviliun di Paviliun Lingjing. Wu Feng sedikit mengernyit dan menjawab, tidak ada kesulitan. Dibandingkan dengan anggota base camp, sebagian besar ordo dengan peringkat yang sama diprioritaskan. Adapun master paviliun Lingjing, posisinya di sebagian besar setara dengan para pemimpin tingkat rendah. Sebagai pemimpin divisi, Wu Feng harus berurusan dengan Master Paviliun Kristal Roh tanpa perlawanan apapun. Tidak apa-apa, pikirkan saja sebuah kejahatan dan kirim orang ini ke dalam kandang aliansimu. Ngomong-ngomong, katakan padanya bahwa Fang Yu mengirimnya masuk. Fang Yu tersenyum sedikit dan berkata, untuk berterima kasih padanya atas kompensasi 3 kali lipat. Jawab Wu Feng dengan kilatan keterkejutan di matanya. Dia penasaran, bagaimana Master Paviliun Lingjing bernama Yuan Tao memprovokasi Fang Yu. Namun, dia tidak perlu mendalami masalah ini. Lakukan sekarang. Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki alat teleportasi saat aliansi Anda berlayar antar bintang? Teleportasi, ya, Wu Feng menjawab, tetapi itu terbatas pada base camp di aliansi dan transmisi di antara sebagian besar dari mereka. Oh, mata Fang Yu berbinar dan segera mengeluarkan peta antar bintang yang diperolehnya dari Minglou. Lalu, hidupkan. Fang Yu menandai lokasi bintang kutub dan menunjukkannya ke mata Wu Feng, dan bertanya, saya akan pergi ke bintang ini sekarang. Saya mendengar bahwa Open Mountain Alliance memiliki base camp dan 10 divisi utama di wilayah timur. Yang paling dekat dengan bintang ini di mana lokasinya? Posisi ini, Wu Feng melihat ke peta antar bintang, dan setelah beberapa saat dia mengulurkan jarinya, menunjuk ke lokasi yang sangat dekat dengan Polestar, dan berkata, ini adalah lokasi departemen terbesar ketiga. Dilihat dari peta, lokasi yang ditunjuk Wu Feng cukup dekat dengan Polestar. Mata Fang Yu berkedip dan bertanya, karena sebagian besar bagian dapat diteleportasi, kirimkan saya ke bagian terbesar ketiga. Ini, wajah Wu Feng sedikit berubah. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Jika Anda ingin menggunakan formasi teleportasi di sebagian besar bagian, Anda memerlukan token di atas Komandan Bintang. Wu Feng berkata, ini bukan masalah. Saya memiliki token di tangan saya. Namun, saya memerlukan token sebelum mengaktifkan formasi teleportasi. Saya harus memverifikasi identitas saya dan mengajukan izin untuk pergi ke departemen ketiga untuk memberitahu niatnya, lalu. Identitas bisa disamarkan, niat bisa dibuat-buat, selama susunan teleportasi bisa digunakan, tidak ada lagi yang menjadi masalah. Fang Yu menyeringai dan berkata, setengah jam kemudian, bagian terbesar ke-9 dari distrik utara berada di sebuah pulau di utara. Tidak ada penjaga atau pembatas di pulau ini. Namun di tengah pulau, platform transmisi besar sangat mencolok. Platform transmisi menghadirkan bentuk berlian, dan setiap sudutnya bertatahkan batu permata biru besar. Beberapa permata ini adalah sumber kekuatan untuk mendukung saluran luar angkasa dan mengaktifkan lingkaran teleportasi. Tidak ada perlindungan untuk tempat sepenting itu. Fang Yu bertanya, tanpa token, tidak ada gunanya di sini, jadi tidak diperlukan pertahanan. Wu Feng bertanya sambil melihat platform teleportasi besar di depannya. Bas, pada saat ini, tubuh Fang Yu berkelebat. Penampilannya berubah drastis. Saat ini, dia mengenakan jubah emas hitam dan helm platinum, matanya tajam, wajahnya garang, dan janggut putih besar tumbuh di kedua sisi wajahnya.
Ini didapat dari Wu Feng, saudaranya, penampilan pemimpin bintang 2, Wuxiang. Fang Yu harus berpura-pura menjadi Wuxiang agar transmisi ini dapat berjalan lancar. Saya sebelumnya telah mengajukan izin ke departemen terbesar ketiga melalui token. Alasannya adalah saya harus pergi ke lapangan bintang dekat departemen terbesar ketiga untuk mencari jenis hewan aneh kelas 2 tertentu. Wu Feng berkata, sekarang, tunggu saja departemen terbesar ketiga. Balasan, Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Keduanya berdiri di depan platform teleportasi dan tidak berkata apa-apa. Wu Feng memandang Fang Yu saat ini dengan mata yang sangat rumit. Merupakan perilaku yang sangat berisiko membiarkan Fang Yu berpura-pura menjadi saudaranya dan pergi ke departemen terbesar ketiga. Begitu Fang Yu menyebabkan sesuatu terjadi, hal itu akan berdampak langsung pada Wuxiang. Namun, Wu Feng tidak punya cara lain, dia tidak berani menipu Fang Yu. Karena dia tidak ingin mati. Setelah beberapa saat, wajah Wu Feng sedikit berubah dan dia mengangkat telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya, itu adalah token kristal. Wu Feng segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan memeriksa informasi di dalam token kristal. Kemudian, dia memandang Fang Yu dan berkata, mereka setuju. Selanjutnya, Anda hanya perlu mengambil token ini dan menginjak platform teleportasi, dan Anda akan mencapai departemen terbesar ketiga. Itu bagus. Fang Yu mengambil token kristal di tangan Wu Feng dan berjalan ke platform teleportasi. Tuan Fang, ketika Anda sampai di sana, pihak lain pasti akan mengkonfirmasi identitas Anda. Maka Anda akan menjawab seperti yang saya katakan. Jika Anda tidak tahu, Anda tidak akan menjawab. Wu Feng melanjutkan, selain itu, mohon jangan bertanya pada Tuan Fang. Dengan identitas ini, jangan gunakan identitas kakakmu untuk menimbulkan masalah, kan? Aku akan berusaha sebaik mungkin. Fang Yu tersenyum, aku sebenarnya tidak suka membuat masalah, tapi selalu ada sesuatu yang menggangguku, dan aku tidak bisa menahannya. Dengan itu, Fang Yu sudah mencapai tengah platform teleportasi. Dia memegang token kristal di tangan kanannya, dan perasaan ilahi memasukinya. Bas, detik berikutnya, ada hubungan antara token kristal dan platform teleportasi, dan kedua belah pihak meledak menjadi cahaya yang kuat. Ledakan, seberkas cahaya besar muncul dari platform transmisi, dari rendah ke tinggi, langsung ke langit. Desir-desir, sejumlah besar kekuatan luar angkasa meledak. Fang Yu, yang berdiri di tengah platform teleportasi, langsung tersedot oleh saluran luar angkasa dan menghilang. Boom, transmisi jarak super jauh antar bintang semacam ini akan menghabiskan semua batu sumber luar angkasa pada platform transmisi pada satu waktu. Wu Feng berdiri di depan platform teleportasi, menyaksikan cahaya di atas panggung perlahan melemah, wajahnya jelek. Kata-kata terakhir Fang Yu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia benar-benar takut Fang Yu akan menyebabkan bencana sebagai pemimpin Wuxiang bintang 2. Begitu aliansi khawatir dan pemimpin bintang lainnya khawatir, semuanya tidak dapat diubah. Wu Feng berdiri di tempatnya, mengingat apa yang terjadi hari ini, dan suasana hatinya menjadi lebih buruk. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Fang Yu memasuki jalur spasial yang sangat bergejolak. Jangan pernah berpikir berapa lama saluran ini akan bertahan. Fang Yu tidak terburu-buru, dan hanya menutup matanya dan beristirahat. Kali ini datang ke departemen ke-9, panennya lumayan. Menerima Gunung Lingjing dalam jumlah besar, dan mengendalikan dua bersaudara Wu Feng dan Wu Jian. Mulai sekarang, apa yang ingin dia capai di alam Suyuan berada di jalur yang benar. Kali ini saya pergi ke bagian terbesar ketiga, salah satunya adalah mendekati bintang kutub. Kedua, gunakan saja status Wuxiang saat ini, pemimpin bintang 2, untuk terus menanyakan informasi intelijen. Lagi pula, semakin tinggi identitasnya, semakin banyak informasi yang dapat ditemukan, dan semakin rahasia. Desir-desir, Fang Yu dengan cepat keluar melalui saluran luar angkasa. Base Camp ke-9, area perdagangan, di sebuah ruangan di lantai 3 pavilion Lingjing. Yuan Tao berada di tempat tidur, berderit dan gemetar bersama Diaken yang baru saja dia promosikan. Boom, namun tiba-tiba, pintu kamar juga terbanting, dan itu tergesa-gesa. Mendengar suara pintu dibanting, gerakan Yuan Tao terhenti, menoleh dan melirik ke arah pintu, dan berteriak tidak sabar, saya akan membicarakannya nanti, saya tidak punya waktu. Setelah berbicara, teruslah bergerak.
Bum bum, kali ini, pintu diketuk lagi. Ledakan, setelah itu, seluruh pintu dibom dan retak. Dadada, sebuah tim berbaju besi masuk langsung dari luar pintu. Sebanyak 12 orang, semuanya mengenakan baju besi hitam pekat. Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Ini paviliun Lingjing. Di mana penjaganya? Penjaga, wajah Yuan Tao kaget, bahkan lupa kalau dia telanjang, jadi dia berdiri dan berteriak. Adapun wanita itu, dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan pakaian. Yuan Tao segera menyadari, dari mana datangnya biksu tanpa ekspresi itu. Ini adalah biksu yang diutus oleh sebagian besar orang. Kami diperintahkan oleh Komandan Divisi ke-9 Distrik Barat untuk datang dan menangkapmu. Kata biksu lapis baja hitam itu dengan dingin. Tangkap aku. Tangkap aku. Kenapa? Aku tidak melakukan apapun. Yuan Tao berteriak. Kepala desa ingin menangkapmu, butuh alasan. Biksu berpakaian hitam itu tanpa ekspresi dan memberi isyarat. Banyak biksu dari belakang bergegas maju dan mengepung Yuan Tao. Saat ini, Yuan Tao belum mengenakan pakaian apapun. Mau membawaku kemana? Aku ingin menemui komandan. Aku ingin bertanya kenapa. Yuan Tao berkata dengan suara nyaring dengan mata merah. Kamu, bagaimana kamu bisa menangkap Master Pavilion Yuan sesuka hati? Dia adalah Master Pavilion Lingjing. Saat ini, wanita itu sudah bangun dan juga bertanya. Saya bilang, ini perintah komandan. Biksu lapis baja hitam menatap wanita itu dengan dingin dan berkata, komandan ingin mengirim Master Pavilion sampai mati. Tidak diperlukan alasan, hukuman mati. Mendengar kata ini, kaki Yuan Tao melunak dan dia hampir duduk di tanah. Hukuman mati adalah tempat di mana semua penjahat yang ditemukan melakukan kejahatan berat oleh aliansi akan dikawal. Sekali masuk, Anda tidak bisa keluar lagi. Saya dianiaya, saya dianiaya. Yuan Tao langsung menangis dan berteriak. Saat ini, para biksu berpakaian hitam telah membawanya keluar. Yuan Tao memiliki basis budidaya untuk mendaki negeri dongeng, tapi bagaimana dia berani melawan? Begitu dia melawan, yang dia hadapi adalah penangkapan wajib terhadap 12 biksu elit berpakaian hitam ini. Salah, Yuan Tao masih menangis dan digiring keluar kamar. Saat ini, suaranya menyebar ke seluruh paviliun Lingjing. Banyak anggota paviliun Lingjing, serta para biksu yang bekerja di paviliun Lingjing, semua melihat ke arah suara itu. Melihat Yuan Tao dikelilingi oleh banyak biksu lapis baja hitam. Mereka semua membuka mata lebar-lebar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa pemilik paviliun Lingjing dibawa pergi? Lagi pula, bahkan tidak memakai pakaian. Secara keseluruhan, Yuan Tao menangis keras, kehilangan martabatnya. Di mata banyak biksu, penguasa paviliun Lingjing sudah menjadi eksistensi yang tidak mungkin tercapai. Tapi sekarang, dia digiring pergi dengan cara ini. Selain kaget, banyak biksu yang bercanda dan mengejek, bahkan tertawa. Melihat pria sebesar itu dibawa pergi dalam posisi yang memalukan membuat mereka bahagia. Dan wanita itu masih mengikuti. Dia memandang Yuan Tao yang dibawa pergi, wajahnya pucat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sulit untuk memanjat orang sebesar itu dan menghilang dalam sekejap, entah kenapa. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu melakukan kesalahan? Wanita itu bertanya setelah menyusul lagi. Pada saat ini, biksu berpakaian hitam yang memimpin berhenti, berbalik dan menatap wanita itu, lalu memandang Yuan Tao yang menangis, dan berkata, benar, Yuan Tao ditangkap. Ngomong-ngomong, komandan izinkan saya memberitahu Anda. Fang Yu mengirim Anda masuk, untuk mengucapkan terima kasih atas kompensasi 3 kali lipat. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Yuan Tao mengguncang seluruh tubuhnya dan berhenti menangis. Wanita di belakang juga membuka matanya lebar-lebar, seperti tersambar petir, dia tertegun. Fang Yu mengirim Yuan Tao masuk. Fang Yu itu yang bertaruh berapa lama mereka bisa hidup. Kenapa? Berpikir bahwa perintah ini dikeluarkan langsung dari Komandan Distrik Barat Divisi ke-9. Yuan Tao tidak memiliki darah di wajahnya, tapi dia merasa semua kekuatannya telah diambil dan dia lumpuh total. Wanita di belakang tidak bisa berdiri diam, dan hampir pingsan, bersandar di dinding di samping. Dengan cara ini, semakin banyak biksu yang menonton. Personel di paviliun Lingjing melihat para biksu berbaju besi hitam ini, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertanya, jadi mereka menyaksikan Master Pavilion mereka pergi dalam tahanan.
Ketika Yuan Tao diantar ke gerbang pavilion Linjing, dia melihat ratusan orang di depannya, banyak di antaranya juga tersenyum sinis, dan menunjuk ke arahnya. Engah, pada saat ini, Yuan Tao tidak tahan lagi, Yang Tian memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Jauhkan semuanya, biksu berpakaian hitam itu tanpa ekspresi, dan mengantar Yuan Tao pergi, yang sedang koma. URL terbaru, setelah menabrak lorong ruang angkasa yang gelap untuk jangka waktu yang tidak diketahui, saya akhirnya melihat titik terang. Pintu keluar ada di depan. Fang Yu membangkitkan semangatnya, tubuhnya kencang. Wah, setelah beberapa saat, dia bergegas keluar. Tubuhnya menjadi cerah, dan kemudian langit berbalik. Ya, Fang Yu dengan cepat menemukan keseimbangannya dan mendarat dengan mantap di tanah. Saat ini, dia berdiri di tengah platform teleportasi, dengan susunan spasial yang kompleks di kakinya. Melihat sekeliling, itu adalah platform transmisi yang sama besarnya. Tapi Fang Yu tahu bahwa ini bukan lagi mayor ke-9, melainkan mayor ke-3. Di depannya, di depan platform teleportasi, 3 orang sudah berdiri. Pria di tengah mengenakan baju besi platinum, dan 2 pria di sisinya adalah anak buahnya, dengan kepala tertunduk. Fang Yu melangkah maju dan melompat dari platform transmisi. Tuan Wuxiang, dia telah mengagumi namanya sejak lama, dan bawahannya telah menunggu lama sekali. Pria yang dikepalai tersenyum dan dengan hormat membungkuk satu sama lain dengan kepalan tangan. Kedua pria di sebelahnya semakin membungkuk, tidak berani mengangkat kepala. Fang Yu melirik tanda di bahu kiri pria itu. Itu adalah pedang yang menghadap ke atas, dan tidak ada tanda berbentuk bintang di bawahnya. Pemimpin yang setingkat dengan Wu Feng. Dan identitas tersamar Fang Yu adalah Komandan Bintang, dan juga Komandan Bintang 2 yang tak tertandingi. Siapa namamu? Fang Yu bertanya. Yuan Jiang, bawahannya, kepala ketiga distrik timur. Pria itu menjawab dengan rendah hati, orang dewasa harus beristirahat setelah jalan bergelombang, dan bawahan akan membawamu ke distrik timur dulu. Ya, Fang Yu mengangguk. Bintang terbesar ketiga terletak sangat dekat dengan posisi bintang kutub. Oleh karena itu, Fang Yu tidak terburu-buru untuk segera pergi ke Polestar. Sekarang, dengan Yuan Jiang yang memimpin, saya pertama kali belajar tentang Departemen Besar Ketiga. Kemudian, Fang Yu mengikuti Yuan Jiang menjauh dari platform teleportasi dan berjalan menuju area inti dari Departemen Terbesar Ketiga. Sepanjang jalan, Yuan Jiang menjelaskan kepada Fang Yu apa saja bangunan di kedua sisi. Pada saat yang sama, mereka juga memperkenalkan cadangan kekuatan tempur seluruh unit terbesar ketiga saat ini. Kelompok terbesar ketiga Anda memiliki lebih dari 4 juta elit. Fang Yu bertanya dengan heran. Jumlah ini 4 kali lebih kuat dibandingkan angka ke-9. Tepatnya, 4,7 juta biksu elit, tidak termasuk tunggangan lain, hewan aneh, Del. Yuan Jiang berkata sambil tersenyum. Melihat keterkejutan dari wajah Fang Yu membuatnya merasa bangga. Departemen terbesar ketiga memang jauh lebih kuat dari departemen terbesar ke-9, dan latar belakangnya juga lebih kuat. Fang Yu memandangi bangunan di kedua sisi sambil berjalan. Skala departemen terbesar ketiga memang jauh lebih besar dibandingkan dengan departemen terbesar ke-9. Ini hanyalah departemen terbesar ketiga yang dikendalikan oleh Yuan Jiang di distrik timur. Ada lebih dari 4,7 juta biksu elit di kelompok terbesar ketiga. Jumlah ini cukup besar. Toh, selain departemen terbesar ketiga, ada 9 departemen besar di wilayah timur. Di alam Void Abyss, ada 3 wilayah perbatasan lagi, 30 sebagian besar, ditambah bagian super besar yang terletak di tengah alam Void Abyss. Kekuatan yang dikendalikan oleh aliansi Kaisan memang sangat besar. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak pemimpin dan biksu mereka. Melihat Yuan Jiang dan Fang Yu, para komandan dan biksu ini segera menghentikan gerakan mereka dan membungkuk. Para bawahan mendengar bahwa orang dewasa datang kali ini untuk menemukan binatang aneh di lapangan bintang terdekat. Yuan Jiang bertanya sambil berjalan. Ya, Fang Yu mengangguk dan berkata, kalau kawasan bintang yang jaraknya sangat dekat, sebenarnya kita sudah menjelajahi bagian terbesar ketiga. Saya tidak tahu apakah kawasan bintang yang ingin dituju orang dewasa ada di salah satunya. Yuan Jiang berkata, jika ya, Anda sebaiknya mengatakan domain bintang yang mana, mungkin bawahan dapat memberi Anda informasi yang relevan. Sudah dieksplorasi. Kalau begitu, apakah Anda tahu bintang kutub? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya langsung.
Bintang kutub. Ekspresi Yuan Jiang menjadi stagnan, dan matanya sedikit aneh. Dia memandang Fang Yu dan bertanya, "Tuanku, bidang bintang manakah yang merupakan bintang kutub yang sedang Anda bicarakan?" Melihat ekspresi Yuan Jiang, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berkata, "Beri aku peta, dan aku akan menunjukkannya padamu." Petik 2. Oke, jawab Yuan Jiang, lalu membalikkan tangan kanannya, dan sebuah peta muncul di tangannya. Peta itu terbuka, dan peta antar bintang 3 dimensi muncul, yang mirip dengan yang diberikan kepada Fang Yu oleh monster dunia bawah. Fang Yu menemukan lokasi saat ini, dan kemudian menggambar lingkaran di sekitar perkiraan area di mana bintang kutub berada. "Mungkin di tempat ini," kata Fang Yu. Melihat area yang digambar oleh jari Fang Yu, mata Yuan Jiang sedikit berkedip, dan berkata, "Tuanku, area ini, kami telah menjelajahinya, dan kami belum menemukan sesuatu yang abnormal, dan tidak ada monster tingkat tinggi." "Oh, yakin?" Fang Yu memandang Yuan Jiang dan sedikit mengangkat alisnya. "Karena letaknya tidak jauh dari kita." Yuan Jiang menjawab, "Ada kurang dari 10 bintang dalam kisaran yang ditarik oleh Tuan. Kami telah memasuki bidang bintang mereka dan memperoleh banyak informasi. Tentu saja, tidak ada nilainya. Saya tidak percaya," kata Fang Yu. "Informasi yang saya terima mengatakan bahwa ada bintang kutub di sini, dan ada banyak hewan aneh dengan peringkat sangat tinggi di dalamnya." Wajah Yuan Jiang sedikit berubah, dan dia tersenyum kuat. "Tentu saja, ini hanya pemahaman bawahan, dan mungkin tidak sepenuhnya benar." Fang Yu dapat melihat bahwa ekspresi Yuan Jiang tidak wajar. Meskipun dia mencoba menyembunyikannya, itu masih terlihat jelas. "Mungkinkah, kelompok orang terbesar ketiga yang pernah ke Polestar?" Fang Yu sedikit mengernyit. Dilihat dari map sebelumnya, bagian terbesar ketiga ini memang cukup dekat dengan lokasi Polestar. Kemudian, kelompok orang terbesar ketiga telah menjelajahi bintang kutub, dan itu masuk akal. Batu dewa pembuat surga di bintang kutub, mungkinkah batu itu diambil oleh batu terbesar ketiga? Memikirkan kemungkinan ini, Fang Yu mengerutkan kening lebih erat dan menatap Yuan Jiang. "Menara Komando Distrik Timur ada di depan. Saat ini," kata Yuan Jiang, "lupakan saja, aku tidak akan naik dan duduk." Fang Yu berkata, "Saya ingin pergi ke pengintai kutub untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu, lalu kembali dan duduk." Setelah berkata, Fang Yu berbalik dan pergi. "Tuanku, pemimpin terbesar ketiga kami Zongtai bergegas ke www.novelhall.com. Dia adalah kenalan lama Anda dan ingin bertemu dengan Anda." Ekspresi Yuan Jiang berubah dan dia segera berteriak setelah Fang Yu. Dia berkata, "Tolong tetaplah bersamaku." "Zongtai." Fang Yu berhenti, menoleh untuk melihat Yuan Jiang, mengerutkan kening. Wu Feng belum pernah menyebut orang ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tapi karena itu adalah kenalan lama tanpa fase, maka Fang Yu tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia baru saja meminjam identitas ini, dan dia hanya tahu sedikit tentang Wuxiang itu sendiri. "Jika saya melihat Zongtai, saya khawatir saya akan muncul dalam beberapa kata. Tidak, aku masih harus pergi ke Jixing dulu. Sedangkan untuk Zongtai, lain kali aku punya waktu untuk minum teh bersama. Aku harus pergi," kata Fang Yu. Wah, setelah selesai berbicara, Fang Yu tidak memberi Yuan Jiang kesempatan untuk terus berbicara, jadi dia langsung terbang ke udara. Dewasa, Yuan Jiang masih ingin menelepon Fang Yu. "Saya suka periode pemurnian Qi terkuat dalam sejarah. Silakan kumpulkan, periode pemurnian Qi terkuat dalam sejarah adalah pembaruan tercepat." Bab 2295. Tetapi dalam beberapa detik, bahkan Fang Yu tidak terlihat. Yuan Jiang menutup mulutnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat suram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. "Bintang kutub, Tuan Zongtai harus diberitahu tentang ini." Yuan Jiang menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Fang Yu pergi dengan kecepatan tercepat dan bergegas menuju langit. Meninggalkan permukaan bidang bintang, dia memanggil Xing Yusu. Setelah itu, dia mengeluarkan peta antar bintang yang diperoleh dari monster di dunia bawah, dan mengikuti tanda di atasnya, dan langsung menuju ke bintang kutub. Di departemen terbesar ketiga, kinerja Yuan Jiang sangat tidak biasa. Untuk mengetahui situasinya, Fang Yu memilih untuk mengunjungi Polestar terlebih dahulu, kalau tidak, dia tidak tahu. Desir-desir, Xing Yusu terbang di langit berbintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu,
perlahan-lahan ia mendekati lokasi bintang kutub yang ditandai di peta antar bintang. Ketika peta menunjukkan bahwa ia mendekat tanpa batas, garis pandang Fang Yu terfokus ke depan, tidak bergerak. Setelah beberapa saat, sebuah bintang yang sangat kecil benar-benar muncul di bidang penglihatannya, dan bintang itu terus membesar seiring jarak yang semakin dekat. Segera, seluruh bintang muncul di hadapan Anda. Memang sangat kecil, permukaannya berwarna abu-abu tua, tidak ada mekar terang. Bintang seperti itu, jika tidak diperhatikan, mungkin akan lewat begitu saja. Ini bintang kutub. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, mengerutkan kening, dan melihat ke bawah ke peta antar bintang. Ini sangat berbeda dengan bintang kutub yang dia bayangkan. Namun dilihat dari peta, tidak ada bintang lain di dekatnya. Ini seharusnya Polestar. Bintang seperti itu, tidak ada apa-apa. Fang Yu mengendalikan Xing Yuzu untuk terus maju, dan segera muncul ke permukaan yang disebut bintang kutub ini. Melihat permukaan bintang kutub yang kosong dan suram, Fang Yu berpikir sejenak dan menyingkirkan Xing Yuzu. Bukankah ini seperti bulan? Fang Yu mengerutkan kening. Kemudian, saat langit runtuh, kakinya menginjak tanah di permukaan bintang kutub. Saat ini terlihat tanahnya sangat lunak, seperti pasir hisap. Begitu Fang Yu berdiri, seluruh tubuhnya tenggelam. Hisap di bawah ini cukup kuat. Meskipun Fang Yu bisa membebaskan diri, dia tidak melakukannya. Setelah merasakan nafas di bawah kakinya, gurulu, seluruh tubuh Fang Yu segera tenggelam sepenuhnya dan menghilang. Terbesar ketiga, Menara Komando Timur, lantai paling atas. Yuan Jiang, yang telah menerima Fang Yu sebelumnya, berdiri di lantai paling atas, dengan ekspresi yang lebih hormat dari sebelumnya. Di depannya adalah seorang pria kekar. Pria itu memiliki bekas luka melingkar yang jelas di dahinya, tetapi wajahnya tidak bernapas, dan wajahnya tidak garang. Sebaliknya, ia memiliki temperamen anggun yang tidak sesuai dengan sosok kekarnya. Ada tanda di bahu kiri jubah hitam yang dikenakannya. Di bawah bilahnya juga ada 2 bintang. Ini adalah pemimpin bintang kedua di bawah divisi terbesar ketiga, Zongtai. Wuxiang melakukan perjalanan khusus ke sini, hanya untuk pergi ke bintang kutub untuk mencari makhluk asing. Zongtai mengerutkan kening dan bertanya, "Ya, tujuan Panglima Besar Wuxiang sangat jelas. Bahkan jika bawahannya telah menunjukkan kepadanya bahwa tidak ada makhluk asing tingkat tinggi di daerah terdekat, dia bersikeras untuk pergi ke sana dan berjalan terburu-buru." Yuan Jiang rendahan kepala, jawab. Dia jauh di bagian ke-9, kenapa dia tiba-tiba tertarik dengan Polestar? Zongtai mengusap dagunya dengan tangan kanannya, wajahnya muram, dan matanya penuh keraguan. Dia seharusnya bahkan tidak tahu nama bintang kutub. Tuanku, tidak peduli apa, Panglima Besar Wuxiang telah pergi ke bintang kutub, bukankah kita harus melakukan apapun? Kalau-kalau dia menemukan kita di bintang kutub. Yuan Jiang mengangkat kepalanya, nadanya sedikit gelisah. Mendengar ini, ekspresi Zongtai tidak banyak berubah, tapi matanya sedikit suram. Memang benar, apa yang mereka lakukan di Polestar, setelah terekspos dan menyebar, bukan hanya mereka berdua, tapi seluruh kelompok terbesar ketiga. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Sekalipun tidak ada fase yang memasuki bintang kutub, kemungkinan besar tidak ada keuntungan apapun. Karena lingkungan di dalam Polestar terlalu kacau. Beku normal memasukinya, bahkan apakah mereka bisa keluar adalah sebuah masalah. Belum lagi apa yang ditemukan di dalamnya. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Zongtai bertanya sambil menatap Yuan Jiang. Bawahan merasa, setidaknya kita harus mengikuti untuk memastikan bahwa pemimpin Wuxiang tidak akan menemukan apapun di bintang kutub. Jika dia benar-benar menemukan sesuatu, maka kita akan. Setelah mengatakan ini, Yuan Jiang mengertakkan gigi, matanya tegas. Meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata berikut, Zongtai sudah tahu apa yang dia bicarakan. Bunuh pemimpin bintang 2 dari aliansi yang sama. Jika masalah ini menyebar, itu juga merupakan kejahatan yang tak tertahankan. Namun, ini adalah departemen terbesar ketiga. Wuxiang datang ke sini sendirian, dan melakukan tindakan yang mengancam keselamatan seluruh pihak ketiga. Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada pilihan lain. Jika Wuxiang benar-benar menemukan rahasia di bintang kutub, maka seluruh departemen terbesar ketiga mungkin akan mendukung pembunuhan Wuxiang. Selain aku, apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Zongtai bertanya. Tidak, kejadian itu terjadi tiba-tiba, dan bawahan hanya memberitahumu,
orang dewasa, jawab Yuan Jiang. Kalau begitu ayo berangkat, di luar bintang kutub, tidak menunggu apa-apa. Zongtai berkata dengan mata dingin, saya harap dia tidak menemukan apapun, jika tidak, Anda hanya dapat memilih untuk membunuhnya. Petik 2. Fang Yu tenggelam ke dalam bintang kutub. Kemudian, saya menemukan diri saya berada di dunia yang benar-benar baru. Saat itu redup dan sangat keruh, dan hembusan angin masih bertiup, seolah-olah berada dalam badai pasir. Di dunia seperti ini, sulit untuk bergerak 1 inci pun. Penglihatan di depannya bahkan lebih berantakan, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Fang Yu perlahan terbang ke depan dari udara, melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyebarkannya. Tetapi bahkan dengan kesadaran ilahi, mustahil untuk mendeteksi terlalu banyak informasi. Sepintas, hari masih gelap, sekaligus keruh, dan angin bertiup kencang. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, Fang Yu harus membuka mata jalannya. Bas, cahaya keemasan berkelap-kelip di pupilnya. Penglihatan Fang Yu segera menjadi transparan. Mata jalan mengubah seluruh ruang menjadi konvergensi berbagai hukum. Di ruang yang begitu suram, ada permata yang mempesona seperti batu dewa. Rasanya seperti konflik gaya, Fang Yu berkata dalam hatinya. Dia terus maju menggunakan VCA of the Avenue untuk terus memperbesar setiap ruang, mencari tempat yang tidak normal. Kekuatan angin kencang terus menyapu Fang Yu, sepertinya menghalangi dia untuk bergerak maju. Namun kekuatan kecil ini belum mengubah arah perjalanan Fang Yu. Dengan cara ini, Fang Yu terus mencari setiap posisi di bintang kutub dengan mata jalan. Waktu berlalu dengan lambat, Fang Yu tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan. Namun sepanjang perjalanan, tidak ditemukan hal aneh. Batu warna-warni mempesona yang terbuat dari dewa surgawi bahkan tidak memiliki bayangan. Ini akan segera menjadi lingkaran. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya, jika kelompok terbesar ketiga ada di sini, mereka mungkin telah mengambil batu dewa itu. Bab 2296 Krisis Besar. Desir, saat Fang Yu masih mencari di dalam bintang kutub, platform roda gila telah mendekati bintang kutub dan berhenti. Tidak banyak biksu di platform roda gila ini, totalnya hanya ada 10. Di antara mereka adalah Zongtai, Yuan Jiang, dan 8 biksu yang mengenakan baju besi hitam dan bekas senjata hitam di bahu mereka. Para biksu ini adalah tentara yang dilatih oleh Zongtai. Ranah setiap biksu sedang mendekati negeri dongeng virtual. Meskipun mereka belum mencapai negeri dongeng virtual, 8 biksu bersama-sama, mereka memiliki kemampuan untuk membunuh peri virtual. Saat melatih mereka, fokus Zongtai adalah pada formasi. Kedelapan pembudidaya ini telah mengembangkan formasi legendaris, formasi abadi yang membunuh hingga sukses besar. Inilah mengapa Zongtai membawakannya. Nanti, dalam menghadapi fase tanpa fase, begitu Anda memulai, Anda harus memastikan bahwa Anda sangat aman. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Di panggung roda gila, Zongtai memandang bintang kutub di depan sambil mengerutkan kening. Di samping, Yuan Jiang tampak gelap. Pada saat ini, Zongtai dan Yuan Jiang merasakan reaksi yang kuat. Hal yang sama berlaku untuk 8 biksu di belakang mereka. Zongtai dan Yuan Jiang saling memandang, keduanya mengangkat tangan, dan token mereka muncul di tangan mereka. Kedua token itu bersinar merah dan bergetar hebat. Lampu merah, berarti peringatan krisis besar. Yuan Jiang segera menghubungkan token itu dengan kesadaran spiritualnya. Segera, wajahnya berubah drastis. Waspada, waspada, Star Devourer muncul di bagian barat laut wilayah timur. Pesan ini muncul berulang kali, mengingatkan setiap biksu aliansi. Pada saat yang sama, itu juga muncul di papan buletin aliansi. Segera setelah berita ini tersiar, para biksu di seluruh divisi terbesar ketiga dan area di mana base camp terbesar ketiga berada menjadi panik, wajah mereka pucat. Pemakan bintang, ini adalah nama yang melambangkan teror. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa, dari mana asalnya, dan kapan muncul. Tapi setiap biksu tahu, begitu muncul di dekatnya, itu akan mengancam nyawanya. The Star Devourer, seperti namanya, bisa menelan bintang. Apalagi tertelan seluruhnya. Bintang-bintang yang dipilihnya, dengan segala isinya, setiap debu, setiap kehidupan, dan bahkan hukum, menghilang selamanya dan tidak pernah muncul kembali. Dan setiap kali Star Devourer muncul,
setidaknya 10 hingga 20 bintang harus ditelan untuk berhenti. Sedangkan untuk kemunculan selanjutnya belum bisa dipastikan waktunya. Kadang-kadang tidak muncul sekali dalam beberapa dekade, tapi kadang-kadang muncul dalam waktu kurang dari 2 tahun. Lokasi kemunculan Star Devourer juga sepenuhnya acak, tanpa aturan yang harus diikuti. Setiap wilayah besar di pesawat besar mungkin menghadapi serangan mendadak. Di alam Suyuan, terakhir kali Star Devourer muncul, lebih dari 200 tahun yang lalu. Banyak biksu bahkan melupakan keberadaan kengerian ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hari ini, Star Devourer muncul di barat laut wilayah timur, di dalam area di mana divisi terbesar ketiga dari Open Mountain Alliance berada. Ini, Star Devourer, hebat, Tuan. Apa yang harus kita lakukan? Yuan Jiang memandang Zhong Tai dengan tergesa-gesa. Wajah Zhong Tai jelek, dan matanya juga penuh keterkejutan. Berita ini, bagi setiap kultivator di area ini, termasuk para kultivator dari dua aliansi besar lainnya, perasaan yang sama. Artinya, bahayanya sudah dekat. Rambut Zhong Tai berdiri tegak. Pemakan bintang. Jika Anda kurang beruntung dan benar-benar bertemu dengan Star Devourer, maka semuanya sudah berakhir. Tidak ada solusi yang layak sama sekali. Tuanku, tangan Yuan Jiang gemetar, melihat sekeliling. Pada saat ini, langit berbintang yang sangat tenang di sekelilingnya memberinya perasaan sedingin es. Bagaimana jika Star Devourer benar-benar muncul di sampingnya? Tuanku, kami. Yuan Jiang melihat Zhong Tai tidak menjawab dan berbicara lagi. Jangan bersuara, Zhong Tai berteriak dan berkata, kami tinggal di langit berbintang sekarang, tapi aman. Pernahkah Anda mendengar Star Devourer menyerang biksu tertentu? Belum pernah mendengarnya, ia hanya akan memilih bintang tertentu mulai. Mendengar kata-kata ini, mata Yuan Jiang berubah, dan kepanikan di hatinya tidak berkurang. Hingga saat ini, belum ada yang mengetahui secara spesifik penampakan Star Devourer. Semua alam telah mendeteksi hilangnya bintang, dan melalui beberapa artefak magis atau pandangan sekilas dari beberapa biksu, mereka menangkap garis besar yang kabur. Selain itu, hanya ada sedikit informasi tentang sifat sebenarnya dari Star Devourer. Situasi ini menggambarkan sebuah fakta. Artinya, orang-orang yang telah melihat wajah sebenarnya dari Star Devourer, semuanya mati. Orang mati tidak dapat berbicara. Inilah mengapa Star Devourer tampak begitu misterius hingga saat ini. Jauhi bintang kutub, usahakan cari lokasi yang tidak ada bintang di sekitarnya, agar tidak terlibat. Zhong Tai berkata dengan serius, selain itu, sembunyikan nafasmu sebanyak mungkin. Ya, biksu di belakang menjawab, desir. Setelah itu, stasiun roda gila segera mundur, menjauh dari Polestar. Adapun non-fase di dalam bintang kutub, masih ada rahasia, untuk saat ini, kesampingkan semuanya. Dalam menghadapi keadaan darurat yang terjadi setiap ratusan tahun sekali, bagaimana mereka bisa peduli terhadap hal lain? Segera, stasiun roda gila menjauh dari Polestar. Di dalam Polestar, Fang Yu masih mencari ke depan. Dia merasa telah terbang mengelilingi bintang kutub. Sepertinya aku tidak dapat menemukannya lagi, kata Fang Yu sepenuh hati. Namun saat ini, visi Dadawai mulai mengambil inisiatif. Perbesar dan kunci posisi di depan. Pada saat ini, Fang Yu bisa melihat bola cahaya meledak dengan sinar. Cemerlang, ada juga banyak hukum rumit di bidang cahaya ini. Ruang, waktu, hukum kehidupan, Del. Fang Yu segera membangkitkan semangatnya, ekspresinya terkejut. Menemukannya, wah, Fang Yu mendekati arah itu dengan kecepatan sangat cepat. Saat jaraknya menyempit, dia bisa melihat lebih jelas. Kira-kira seukuran 4 kepalan tangan, bentuk keseluruhannya bulat, dan permukaannya bersinar dengan cahaya warna-warni. Itu persis sama dengan hantu yang dilihat Fang Yu di tangan monster di dunia bawah. Buatlah batu dewa, batu surgawi ini tenggelam jauh di dasar bintang kutub. Apalagi ada ratusan saluran yang terhubung ke lapisan permukaan batu dewa. Desir-desir, dari bidang penglihatan mata Dao, Anda dapat melihat bahwa energi sihir yang terkandung dalam batu dewa diserap oleh ratusan saluran yang terhubung di permukaan. Dan di akhir koneksi saluran-saluran ini, sebenarnya ada portal satu demi satu. Jika kamu bisa menyerap keajaiban membangun batu dewa ke dalam portal, di manakah portal itu terhubung? Mata Fang Yu berkedip-kedip, menganalisis portal-portal itu dengan kekuatan hukum ruang angkasa. Kemudian, dia menemukan bahwa portal tersebut mengarah ke posisi yang sama.
Dari sudut pandang, disinilah departemen terbesar ketiga berada. Kelompok ketiga benar-benar mengetahui keberadaan batu dewa, dan masih menyerap energi sihirnya. Energi sihir pembuatan batu dewa dapat digunakan untuk apa? Pikir Fang Yu, sudah dekat dengan tempat pembuatan batu dewa, posisi. Dia menginjak tanah dengan satu kaki dan menukik ke bawah. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, ambillah. Fang Yu menyeringai dan mengulurkan tangannya ke batu dewa yang bersinar. Fang Yu belum menyentuh batu dewa, dan dia sudah bisa merasakan nafas yang kuat. Saat tangannya benar-benar menyentuh permukaan batu dewa, ia hanya merasakan panas yang menyengat. Ceng, lapisan permukaan batu surgawi telah dibuat, mengeluarkan cahaya yang lebih menyilaukan. Guang dilihat dari nafasnya, itu sangat dekat dengan permata warna-warni pada cincin yang diberikan Huayan padanya. Kakak, di luar Polestar, platform roda gila Zongtai dan grupnya telah kembali ke posisi terdekat. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual yang mengerikan dilepaskan, menutupi bintang-bintang kutub. Saat ini, nafas apapun yang muncul di permukaan bintang kutub, mereka dapat mengetahuinya untuk pertama kalinya. Dengan cara ini, ia akan menjadi sangat mudah, dan ia pasti akan mampu mencegat ketiadaan fase dari bintang kutub. Di panggung roda gila, wajah Zongtai sangat dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Bab 2299. Fang Yu melihat Zongtai bergegas mendekat dan sedikit menyipitkan mata. Tidak ada fase, kamu mati untukku. Zongtai meraung dengan mata merah, kamu telah dihukum dengan memata-matai rahasia terbesar ketiga kami. Di antara kata-kata itu, napas Zongtai keluar. Melampaui nafas negeri ajaib virtual. Peri tumpul, merasakan nafas ini dan mendengar apa yang dikatakan Zongtai, mata Fang Yu bergerak sedikit. Tampaknya orang di depannya, serta biksu mati seperti Yuan Jiang, semua datang untuk menghentikannya. Namun sepertinya ada kecelakaan. Dengan kekuatan Bloom Immortal, kamu harus segera kabur. Fang Yu mengerutkan kening, melihat posisi di belakang Zongtai. Sumber nafas yang sangat istimewa itu. Saat ini, dia melihat monster itu. Star Devourer, keberuntunganmu. Nada suara Li Huoyu terkejut dan tiba-tiba berbicara. Pemakan bintang. Mata Fang Yu sedikit berubah saat mendengar nama ini. Wow, pada saat ini, Zongtai bergegas ke tubuh Fang Yu dan lewat. Dia ingin mengalihkan perhatian Star Devourer ke Fang Yu. Dengan cara ini, dia akan bisa kabur. Ledakan. Namun, ketika Zongtai lewat, Fang Yu tiba-tiba menembak. Dengan tangan kirinya terentang, dia langsung memeluk Zongtai yang bergegas ke depan. Zongtai meraung. Awalnya, jika kamu melarikan diri, aku tidak akan peduli. Fang Yu memandang Zongtai dan berkata dengan ringan, tetapi kamu ingin aku menjadi hantu orang mati, maka aku malu. Dengan itu, Fang Yu meraih Zongtai dan melemparkannya ke benang depan. Zongtai meraung, energi sihir di tubuhnya meledak. Nafas keabadian yang tumpul terungkap sepenuhnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menatap Zongtai. Setelah tiba di Great Plain, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Bloom Immortal. Dia ingin melihat tingkat kekuatan Bloom Xian. Boom boom boom, aura Zongtai meledak, dan cahayanya berkedip-kedip. Satu demi satu perisai menyelimutinya. Kemudian, dia menggunakan mantra teleportasi lagi, sepertinya ingin melarikan diri. Ketika hukumnya 10%, kekuatan hukum ruang angkasa meledak. Zongtai menghela nafas lega. Dia bisa melarikan diri. Tetapi pada saat batu api yang berkilauan ini, benangnya telah melewatinya. Bising, terdengar suara yang tajam. Tubuh Zongtai berubah menjadi debu dan menghilang. Aura peri tumpul miliknya juga menghilang. Semuanya selesai dalam sekejap. Zongtai di alam keabadian sejati, alam abadi tumpul, baru saja mati. Saat ini, Fang Yu sedikit terkejut. Dia awalnya mengira Zongtai di Bloom Wonderland setidaknya bisa menolak. Tanpa diduga, dia meninggal sesederhana biksu lainnya. Itu hanya suara kecil, dan basis budidaya ribuan tahun menghilang. Fang Yu masih di tempatnya, tetapi seutas benang sudah datang ke arahnya, dengan sangat cepat. Hati-hati, ini Star Devourer. Li Huoyu berkata lagi. Seberapa kuat Star Devourer? Fang Yu bertanya, mengubah keterampilan tubuhnya. Sangat kuat, jawab Li Huoyu. Apakah ini akurat? Fang Yu mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakannya, saya tidak tahu seberapa kuatnya, kata Li Huoyu. Bagaimana jika dibandingkan dengan 10.000 Dao Iblis awal?
Fang Yu bertanya, 10.000 iblis awal Dao yang terperangkap di dalam penghalang tidak ada bandingannya dengan pemakan bintang, tetapi 10.000 iblis awal Dao yang melarikan diri dari luar penghalang. Jika dapat pulih sekitar 70%, seharusnya hampir sama. Jawab Li Huoyu. Tuan, menurutku Star Devourer ada pada level yang sama dengan 10.000 Dao iblis pertama. Kali ini, Chilling Thirst juga berbicara, kamu harus berhati-hati saat menghadapinya. Set, set, set. Fang Yu membalikkan tubuhnya, berkedip terus-menerus, menghindari benang itu. Dilihat dari trik ini saja, tidak terlalu kuat kan, pikir Fang Yu. Ini belum dimulai sama sekali, ini hanya aturan acak, kata Li Huoyu. Boom, pada saat ini, semburan cahaya muncul di depan. Fang Yu segera menoleh dan melihat ke depan. Saya melihat bintang kutub abu-abu, yang berputar dengan kecepatan sangat cepat, tergencet, dan kemudian terkompresi dengan tajam. Dikompres menjadi helaian nafas yang sama, itu saja. Bintang menelannya dengan mulut seperti lubang hitam itu. Dan energi sihir di tengah dadanya bersinar dengan seberkas cahaya, dan kembali normal. Itu menelan bintang kutub. Ekspresi terkejut muncul di mata Fang Yu. Terakhir kali dia melihat pemandangan seperti itu terjadi di tubuh Sky Eater. Pada saat itu, binatang kosong itu menelan dunia setengah roh yang akan runtuh ke dalam perutnya. Tapi saat ini, Star Devourer langsung menelan bintang. Sangat ganas, seru Fang Yu. Di antara bintang-bintang yang ditelannya, bintang kutub seharusnya dianggap sebagai bintang yang sangat kecil. Li Huoyu berkata, bukan apa-apa. Setelah menelan bintang kutub, Star Devourer berbalik dan menghadap Fang Yu. Ia menatap Fang Yu, cahaya di keempat matanya berkedip-kedip. Fang Yu dapat melihat bahwa tanda pada keempat muridnya berbeda, dan terdapat hukum yang sangat rumit di dalamnya. Apalagi masih dalam keadaan terus berubah. Orang ini, apa ini? Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Anda harus mengetahui kekuatan-kekuatan bintang-bintang, dan selama bertahun-tahun, ia telah menelan kurang dari puluhan juta atau jutaan bintang. Li Huoyu berkata, lalu, seberapa kuat kekuatan yang terkondensasi di tubuhnya? Dan ketahuilah, telan jutaan atau bahkan puluhan juta bintang. Angka ini terdengar menakutkan, dan jika kekuatan bintang di setiap bintang bisa diserap oleh kemahakuasaan, kekuatan penelan bintang ini memang tak terbayangkan. Menelan begitu banyak bintang, bukankah hukum pesawat akan menanganinya? Saat saya berada di pesawat bintang langit besar, saya menyerap kekuatan 2 bintang dan dikirim ke bintang roda kematian. Fang Yu mengerutkan kening. Kamu juga dicegat oleh hukum pesawat ketika kamu berada di bumi, dan kamu juga dikirim ke bintang Deathwheel di Big Sky Star, tapi kamu akhirnya sampai di pesawat besar. Li Huoyu berkata dengan ringan, mengapa demikian? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengerti maksud Li Huoyu. Artinya jelas, itu hukum pesawat, tidak ada hubungannya dengan itu. Hukum pesawat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Fang Yu, jadi Fang Yu datang ke pesawat besar. Hal yang sama berlaku untuk pemakan bintang. Hukum pesawat tidak ingin terus menelan bintang, tapi tidak bisa menghentikannya. Lalu bagaimana pria seperti ini bisa lahir? Fang Yu mengerutkan kening, membaca bertanya. Ini pertanyaan yang bagus. Ada pepatah mengatakan, Star Devourer adalah kumpulan dari hukum-hukum yang dibuang yang tersisa ketika hukum-hukum pesawat dibuat di masa-masa awal, kata Li Huoyu. Pernyataanmu agak rumit, kata Fang Yu. Sangat sulit untuk dijelaskan, tapi singkatnya, kelahirannya sama seperti Anda, sangat unik, satu-satunya di seluruh dunia, kata Li Huoyu. Tuan, jangan terganggu lagi. Star Devourer berbeda dari lawanmu sebelumnya, sangat berbahaya. Air mata dingin mengingatkan lagi. Pada saat ini, Fang Yu menemukan bahwa Star Devourer tidak lagi berada di posisi semula. Jantungnya bergetar dan dia segera berbalik. Benar saja, Star Devourer telah muncul di hadapannya, dan jarak kedua sisinya kurang dari 1 meter bab 2300. Dari jarak sedekat itu, Fang Yu bisa dengan jelas melihat benang di mulut terbuka si penelan bintang. Sekilas seperti ini, aku merasakan kekuatan menelan yang tak terbatas. Dan mulut besar ini menelan jutaan bintang. Fang Yu memandang Star Devourer, dan Star Devourer memandang Fang Yu. Tidak ada pihak yang bergerak, dan waktu seakan berhenti. Ledakan. Namun di detik berikutnya, Star Devourer tiba-tiba menyerang. Lengan kirinya tiba-tiba terangkat dan menamparkan dada Fang Yu dengan telapak tangan.
Fang Yu mendapat peringatan dini dan mengangkat tangan kanannya sebagai pertahanan. Ledakan, terdengar suara keras. Fang Yu merasakan seluruh tulang lengan kanannya bergetar tiba-tiba, mahakarya Jin Guang. Kekuatan yang sangat kejam meledakkannya. Desir, tubuh Fang Yu dengan cepat terbang mundur, meninggalkan sisa-sisa cahaya di ruang antar bintang yang gelap. Dalam satu pukulan yang mengangkat tangannya sesuka hati, itu berisi kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan juga berisi hukum. Fang Yu menatap lengan kanannya dengan heran. Lengan kanannya sudah dalam keadaan semi-transparan, dan tulang yang memancarkan cahaya keemasan di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Dan di permukaan lengannya, masih terdapat awan energi sihir yang gelap dan kacau. Kekuatan pukulan tadi sudah cukup untuk menghancurkan sebuah bintang. Sejauh ini, Fang Yu dapat merasakan masih ada energi ekstra di lengan kanannya, yang terus-menerus menghancurkannya. Ini sangat kuat. Fang Yu menatap Star Devourer di depannya dengan ekspresi menakjubkan. Dengan pukulan ini, dia bisa yakin. Star Devourer memang keberadaan yang sangat langka di semua pesawat. Wow, Fang Yu menstabilkan sosoknya di udara. Tapi saat ini, Star Devourer muncul di hadapannya lagi tanpa peringatan. Tidak ada fluktuasi nafas, dan tidak ada suara abnormal yang terdengar. Itu muncul begitu saja, tanpa proses dan tanpa memakan waktu, menghadap Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa benang di mulut Star Devourer mulai bergerak. Apakah ini mencoba menyerapku? Aku bukan bintang. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya. Mungkin ini terasa spesial untukmu, kata Li Huoyu. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan menyerang dada Star Devourer di depannya. Ledakan. Tinju itu meledak dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Dengan pukulan ini, Fang Yu langsung mengeluarkan 80% kekuatannya, tidak terlalu banyak. Keempat mata di wajah Star Devourer menoleh, dan tanda rumit di dalamnya berkedip pada saat yang bersamaan. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan pukulan Fang Yu meledak, dan energi sihir kacau di depan dada Star Devourer juga berkedip tiba-tiba. Ledakan. Tinju Fang Yu bertabrakan dengan energi sihir kacau di tengah dada Star Devourer. Bang Long. Pada saat ini, ruang antar bintang sepertinya hancur. Fang Yu merasakan kekuatan yang sangat agung dan luas seperti lautan tak berujung, menyerang balik. Kekuatan ini cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Dan pukulan Fang Yu merupakan benturan dengan kekuatan ini. Selama ledakan, tulang-tulang Fang Yu bergetar, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan kabel putus. Dan energi sihir kacau di dada Star Devourer juga terkejut. Ia juga berhasil dipukul mundur dari jarak jauh. Tubuh Fang Yu diselimuti oleh energi sihir kacau yang memancarkan cahaya abu-abu. Alasan mengapa disebut Chaos Magic Energy adalah karena kekuatan yang terkandung dalam kelompok Magic Energy ini cukup rumit. Sebagian besar berasal dari kekuatan bintang yang berbeda dan digabungkan oleh berbagai hukum yang kompleks. Aneh, tapi memiliki kekuatan penghancur terhadap langit. Fang Yu saat ini benar-benar merasakan sakitnya. Tingkat rasa sakitnya hampir sama dengan 100-100-101 temper tubuh. Terakhir kali aku menderita rasa sakit setingkat ini dalam pertempuran. Fang Yu bahkan tidak ingat apakah dia telah diserang pada tingkat ini. Bas, pada saat ini, pakaian peri di tubuh Fang Yu terungkap sepenuhnya, dan banyak hukum struktur internal mencoba yang terbaik untuk menahan energi sihir yang dilepaskan oleh Star Devourer. Kakak, tulang Fang Yu berderit dan dia berada di bawah tekanan besar. Star Devourer ini terlalu kuat. Pukulan acak bisa mencapai level seperti itu. Fang Yu mengertakkan gigi dan berkata dalam hatinya. Pukulan acak, ini pukulan mematikannya. Li Huoyu berkata, apakah menurutmu makhluk seperti Star Devourer akan bermain denganmu secara perlahan? Selama ia menentukan bahwa itu adalah ancaman, ia memutuskan target yang harus dilenyapkan. Tidak mungkin ia menyisihkan satu pun usaha. Sekali ditembak, itu akan menghancurkan targetnya. Dan lokasi yang baru saja kamu serang adalah inti dari Star Devourer, dan itu juga bisa dianggap sebagai jantungnya. Anda juga harus dapat merasakan bahwa semua kekuatannya berasal dari inti itu. Fang Yu tidak berbicara, matanya penuh inspirasi. Sekarang mungkin dalam keadaan marah, lagi pula, Anda melukai hatinya segera saat kamu menembaknya. Li Huoyu berkata lagi, hati-hati. Fang Yu memandang Star Devourer di kejauhan, dan peperangan muncul di matanya.
Pikiran bergerak. Bas. Cahaya di tubuhnya mekar, dan tubuhnya bermandikan cahaya kemasan. Garis-garis seperti meridian muncul di berbagai posisi tubuh, mengalirkan energi sihir yang mengerikan. Lapisan bentuk, buka kembali. Seperti yang dikatakan Chillingters, menghadapi lawan setingkat Star Devourer, Fang Yu tidak bisa lagi mengujinya dengan lambat. Untuk bertarung, Anda harus bertarung sampai mati. Tidak ada gunanya menyebut pria seperti Star Devourer sebagai alasan. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tinjunya, dan gelombang udara keluar dari tubuhnya. Pemaksaan dengan kekerasan meledak di mana-mana. Pada saat ini, energi sihir kacau yang melekat padanya benar-benar terguncang. Wow, Fang Yu bergegas ke arah Star Devourer. Star Devourer mengangkat lengan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas. Di atas telapak tangannya, bola api kecil mengembun. Ledakan, namun kurang dari sedetik setelah bola api muncul, tiba-tiba bola itu membesar. Dari seukuran kepalan tangan, menjulang hingga seperti bintang. Ketika Fang Yu masih agak jauh dari Star Devourer, ukuran bola apinya sudah sama dengan bintang kutub asli. Kemudian, Star Devourer menjentikkan tangan kanannya ke depan. Boom! Bola api ini, seperti bidang bintang, langsung mengenai Fang Yu. Ia dapat langsung memusnahkan segala sesuatu, berubah menjadi panas terik abu terbang, dan menyerbu ke arah Anda. Menghadapi pemboman yang begitu besar, Fang Yu bahkan tidak punya ruang untuk menghindar. Dia berdiri di tempat, pedang salib emas di matanya meledak terang, dan berputar dengan cepat. Bas! Fang Yu mengangkat tangannya, segel cahaya keemasan terkondensasi di depan telapak tangannya. Segel Perancis tiba-tiba melebar. Detik berikutnya, bola api besar telah mencapai dirinya. Di depannya, Fang Yu seperti debu. Tidak ada perbandingan sama sekali. Namun, ketika bola api itu menyentuh segel di depan telapak tangan Fang Yu, bola itu terhenti tiba-tiba. Bum bum bum, ada semburan suara yang keluar dari dalam bola api. Dan energi sihir yang terkandung di dalamnya terus meningkat. Pada saat ini, telapak tangan kanan Star Devourer menekan ke depan lagi.